Saudara-saudara, kalau Musa tidak membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, maka bangsa Israel sekarang ini kita tidak temukan lagi, karena mereka terjajah, karena mereka diperbudak akal pikirannya, diperbodoh, bahkan kita dipaksa untuk menyembah batu, untuk menyembah piramid, untuk menyembah batu hitam, untuk menyembah bangunan-bangunan, dan mutar-mutar bangunan itu sampai 7 kali. Itu maknanya bahwa kita harus keluar dari kebodohan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan umat Islam itu menyembah batu hitam, mengelilingi batu hitam, memutar-mutar batu hitam. Di dalam Ka'bah ini katanya ada patung. Jadi umat Islam itu nyembah berhala, nyembah patung. Jadi kita umat Islam tidak pernah nyembah patung. Kita tidak pernah nyembah berhala. Di dalam Ka'bah ini itu ada sajadah panjang. Di belakang sajadah panjang ini ada kotak. Ukurannya itu kalau saya nggak salah 70 entah 80 cm kali 30 cm entah 40 cm. Ini tempat minyak wangi. Jadi tiang dari Ka'bah ini, tiang di dalamnya itu warna coklat. Kemudian di dinding Ka'bah ini itu kaligrafi. Jadi tidak ada patung di sana. Jadi kalau mereka mengatakan kita itu menyembah batu hitam, di dalam batu hitam ini ada berhala. Ya, ini kan malah mereka yang seperti itu. Jadi mereka ini membuat patung Yesus, kemudian mencium kaki Yesus ini dan mereka mengatakan dosa kami sudah ditebus oleh Yesus. Jadi sekarang bisa kita buktikan siapa yang nyembah batu hitam, siapa yang nyembah patung. Kita lanjutkan. Sama ada dengan kita mengajak Muslim Indonesia untuk meninggalkan budaya itu, untuk meninggalkan kebodohan-kebodohan ajaran itu, untuk meninggalkan ayat-ayat yang menyuruh memusuhi orang lain. Oleh karena itu, menginjil artinya membebaskan manusia dari akal pikiran membenci manusia lain karena perbedaan keyakinan. Menginjil berarti menyadarkan mereka untuk hidup toleransi dan damai, menyadarkan mereka bahwa kehidupan yang benar itu adalah hidup damai. Si Udin ini berusaha agar umat Islam itu meninggalkan agama Islam menjadi orang murtad. Karena Al-Quran ini mengajarkan kebodohan, membenci manusia lain. Ini hanya dongeng Nabi Muhammad. Ketika saya masuk ke lab Saifuddin Ibrahim, saya ajak Saifuddin Ibrahim ini debat ilmiah. Kita buktikan kitab siapa yang karangan manusia. Kalau karangan manusia itu tentunya sangat bertentangan dengan sains teknologi embriologi. Tapi si Udin nggak mau. Kenapa si Udin nggak mau? Karena banyak sekali ayat di dalam Alkitab ini yang bertentangan dengan sains teknologi embriologi. Contoh, dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Apakah ada saudara saya dari Muslim ataupun saudara saya dari Kristen atau ilmuwan manapun yang bisa membuktikan kalau langit ini punya tiang? Ilmuwan mana yang sanggup membuktikan kalau langit ini punya tiang? Karena langit tidak punya tiang. Dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Jadi kan di sini sudah aneh, fungsi gunung untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung ini untuk menstabilkan bumi. Jadi kepada teman-teman, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Itu sendiri. Cukup 10 tahun pemerintah Obama Amerika turun pamor dalam kerohanian. Tapi Donald Trump memulai persekutuan di Gedung Putih, doa sebelum belajar di sekolah, dan kampanye LGBT mulai berkurang. Saudara-saudara, hal-hal ini, kebodohan-kebodohan itu tidak mustahil akan datang ke Indonesia. Merdeka Indonesia. Sepertinya si Udin ini hanya mempermalukan orang Kristen kalau bercerita sesama jenis. Karena beberapa minggu lalu ada juga di channel saya video Saifuddin Ibrahim ini yang mengungkapkan sesama jenis itu harus kita sahkan. Itu harus kita bawa ke Indonesia. Karena negara-negara Eropa itu lagi gempanyekan sesama jenis ini. Bahkan mereka mengatakan dunia harus menerima ini. Dan si Udin juga di situ bersuara. Ke Indonesia pun harus kita bawa ini. Dan yang paling menakjubkan, Paus Fransiskus mengatakan
sesama jenis ini harus dinikahkan. Ada sesama jenis datang ke Paus Fransiskus minta dinikahkan oleh Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus ini pemuka agama Kristen yang tertinggi, tapi sudah mengesahkan sesama jenis. Jadi kalau mereka bercerita tentang sesama jenis itu hanya membuat malu sendiri. Hanya umat Islam yang membentengi hal-hal seperti ini. Seluruh umat Islam di dunia itu sudah menolak hal ini. Tidak boleh karena di kitab suci kami haram, maka itu tetap haram. Lain lagi ceritanya dengan mereka. Kalau mereka ini yang penting ada dananya, yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Itu kalau di mereka ini bukan kita menistakan atau kita menjelekkan agama mereka, tidak. Tapi kita itu kan menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi kalau di Islam itu, kalau namanya haram tetap haram, tidak boleh dihalalkan. Termasuk sesama jenis ini antara pisang dengan pisang. Tapi kalau di Saifuddin Ibrahim, yang penting ada dananya maka yang haram bisa jadi halal. Jadi Saifuddin Ibrahim ini salah satu kalau bisa dibilang itu timnya sesama jenis ini. Bahkan dia ini menyuarakan agar sesama jenis ini dibawa ke Indonesia. Jadi terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.